Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk berjuang meraih cita-cita. Anak-anak, pada kali ini pertemuan kedua AD pewarisan sifat. Pada pertemuan kedua kita akan membahas monohibrida dominan. Jadi persilangan dengan satu sifat beda dominan, gitu ya. Ini KD-nya sama dengan minggu lalu. Nanti kita lanjutkan, ya. Kemudian tujuan pembelajarannya hari ini juga masih sama dengan minggu lalu. Nah, kita lanjut dengan materinya. Monohibrida dominan, pengertiannya persilangan dengan satu sifat beda dominan. Ya, induk yang melakukan persilangan ada yang bersifat dominan, ya, dan yang lainnya bersifat resesif. Ingat induknya dua, jantan dan betina, gitu ya. Masih ingat sifat dominan itu sifat yang kuat atau menang, sedangkan resesif adalah sifat yang lemah. Gitu. Nah, pada monohibrida dominan, ya, F1 itu fenotipnya yang muncul adalah sama dengan fenotip induk yang dominan. Misalnya P induk, ya, merah silang dengan putih. Anaknya merah, berarti merah itu dominan. Putihnya otomatis resesif begitu. Hitam dengan putih, anaknya hitam, maka hitam dikatakan dominan, sedangkan putihnya bersifat resesif begitu ya. Misalnya lagi bulat dengan lonjong, F1 muncul bulat, maka bulat dikatakan dominan, sedangkan lonjongnya otomatis bersifat resesif. Itu fenotip F1. Jangan lupa fenotip itu sifat yang tampak dari luar gitu ya. Nah, genotip F1 itu bersifat heterosigot. Masih ingat heterosigot? Ya. Heterosigot itu berarti huruf gennya hurufnya besar dan kecil gitu. Ya, itu heterosigot. Nah, ini perhatikan. Pada tingkat SMP biasanya soal itu ditanya sampai F2. Ya, ditanya sampai F2. Bila ditanya F2, maka F1 disilangkan sesamanya. Boleh atau disilangkan dengan induk dominan atau resesif gitu. Jadi bila F1 disilangkan sesamanya, jadi F1 silang sesama F1, ini kalau tumbuhan atau hewan boleh, ya, tapi kalau manusia tidak boleh. Maka F2, ingat F2 adalah cucu dari P1. F2 fenotipnya yang muncul sama dengan fenotip induk dominan itu. Jumlahnya 3, kalau dibuat persentase sama dengan 75%, ya, itu. Kemudian yang fenotipnya sama dengan induk resesif itu muncul hanya 1. Kalau dibuat persentase 25. Jadi yang banyak muncul adalah yang dominan gitu. Sedangkan genotipnya F2 itu bersifat homozigot dominan, jadi hurufnya besar semua, jumlahnya 1, kalau di persentase 25%, ya, yang bersifat heterozigot berarti hurufnya besar kecil sama dengan 2 atau 50%, ya. Sedangkan yang bersifat homozigot resesif itu 1 atau 25%. Itu monohibrida dominan. Kita lanjut ke latihan soal saja biar lebih jelas ya gitu. Persilangan mawar bunga merah. Merah itu menunjukkan fenotip. Genotipnya M besar menunjukkan dia bersifat dominan di sini karena menggunakan huruf besar.
dengan mawar berbunga putih bergenotif M kecil. Jadi yang dikurung itu genotifnya, yang muncul sifat ini adalah fenotif gitu. Menghasilkan mawar bunga merah. Ya, menghasilkan F1 mawar bunga merah gitu. Nah, merah di sini muncul fenotifnya, berarti induk yang berbunga merah itu bersifat dominan karena muncul pada F1 gitu. Jadi di sini munculnya sama dengan induk yang dominan genotifnya bersifat heterozigot. Ya. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2 sebanyak 500 pohon, maka tentukan gitu. Ada A, B, C, D maupun E. Itu ya. Nah, saya ingatkan anak-anak dalam menjawab soal persilangan tidak bisa soal itu dibaca habis baru tangan kita nulis gitu. Tapi soal dibaca per bagian. Misalnya gini, persilangan mawar bunga merah M besar, maka tanganmu nulis P besar, merah, bawahnya M besar begitu. Dengan putih, berarti putih, M kecil gitu. Ya, jadi per bagian. Tidak boleh atau tidak bisa soal dibaca habis. Kita lanjut, bagaimana cara mengerjakan soalnya. Ini jawaban A. Buatlah bagan persilangannya sampai F2. Maka caranya induk ini masih pemula, nanti induknya ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi langsung P1 gitu ya. Fenotifnya ditulis dulu merah, bawahnya genotif M besar, ikon persilangan ini ya. Silang dengan putih M kecil. Nah, mawar bunganya tidak usah ditulis karena sama-sama mawar bunganya. Jadi yang ditulis hanya fenotif dan genotifnya saja gitu. Nah, bila pada soal tidak ditentukan genotifnya ini tidak ditentukan, maka kamu tentukan sembarang hurufnya. Ya gitu. Nah, biasanya kalau dalam soal di sini merah itu pakai M besar. Karena awalnya M ya, pakai di sini M besar karena menunjukkan dominan. Maka putih tidak boleh memakai P. Harus memakai huruf yang sudah dipakai merah tadi. Kalau di sini M besar, berarti di sini otomatis M kecil begitu. Untuk menunjukkan sifat resesif gitu ya. Jadi di sini kalau M besar, otomatis di sini harus M kecil gitu. Kalau di sini pakai B besar, otomatis yang resesif pakai B kecil. Itu P-nya ya. Kemudian G gametnya, kalau M besar, ini gametnya hanya satu, M besar saja gitu. Ingat ya, pembentukan gamet berarti M besar ini ya. M besar ini bisa dengan M besar, jadi M besar dan M besar ditulis satu saja, M besar gitu. Sedangkan M kecil, ini gametnya juga satu, hanya M kecil saja gitu. Bila M kecil ini dibuahi M besar menjadi M besar M kecil ya, yang huruf besar diletakkan di depan, ini genotifnya, maka genotifnya muncul merah gitu. Mengapa muncul merah? Karena ada gen M besar ini gitu. Ya, M besar itu bersifat dominan sehingga kalau dia M kecil ini bergandengan dengan M besar, maka M kecil itu fenotifnya tidak akan muncul. Ya, jadi muncul fenotif yang merah gitu. Nah, kapan M kecil ini fenotifnya muncul, yaitu putih, kalau gen M kecil bergandengan dengan M kecil gitu ya. Ini F1. Jadi F1 fenotifnya sama dengan fenotif induk yang dominan, genotifnya bersifat heterozigot. Ini heterozigot, hurufnya besar kecil.
Nah, bila ditanya F2, maka F1 jadikan P2. Jadi F1 kan merah, ya, tulis merah. Ya, genotifnya M besar M kecil, tulis M besar M kecil. Nah, disilangkan dengan sesama F1, ya disilangkan dengan ini. Lo boleh karena tumbuhan atau hewan boleh. Jadi merah M besar M kecil. Nah, sekarang lanjut, setelah P pasti cari G gitu. Nah, ini karena heterozigot, ya, maka M besar M kecil bisa jadi M besar, ya, dan M kecil. Ini juga sama, M besar dan M kecil ini. Nah, bagaimana dengan F2-nya? Nah, karena kamu masih pemula, biar nggak bingung, sebenarnya bisa ini M besar membuai M besar. Jadi M besar M besar membuai M kecil. Jadi M besar M kecil, berarti kan 2. Sekarang M besar membuai M kecil, jadi M besar M kecil, 3 ya. Yang keempat, M kecil membuai M kecil, jadi M kecil itu bisa. Nah, karena kamu pemula, lebih mudahnya lihat materi ini berikutnya. Nah, ini papan catur untuk mencari F2 bila gametnya lebih dari 1. Ini dibuat kotak, ya. Ke bawah ini gamet betina, ke atas gamet jantan. Ini sama saja diletakkan gamet yang sini betina, sini yang jantan boleh. Tadi gametnya kan M besar dan M kecil. Ini juga sama M besar dan M kecil. Sekarang kotak 1 berarti atas M besar samping M besar. Maka M besar muncul merah, ya gitu. Karena M besar ini mengendalikan gen merah gitu. Kotak kedua samping M besar, atas M kecil, maka M besar, M kecil, muncul merah juga. Gitu. Kotak ketiga, sama. Atas M besar, samping M kecil. Jadi M besar membuai M kecil, muncul merah. Nah, untuk kotak kedua dan ketiga, mengapa muncul merah? Walaupun di sini ada M kecil, ya, maka M kecil itu fenotipnya yang putih tidak muncul karena ini persilangan bersifat dominan gitu. Sedangkan kotak keempat karena atas itu M kecil, samping M kecil, maka M kecil muncul putih. Jadi putih ini muncul kalau M kecil bergandengan dengan M kecil gitu. Ini bagan persilangannya. Kemudian pertanyaan yang B, rasio fenotip dan genotip F2. Jadi ini kan F2, ya. Fenotipnya itu merah, berarti merahnya kan 3. Gitu. Putihnya 1. Jadi rasio fenotip F2 merah 3 dibanding putih 1. Ya, kalau dijadikan persentase berarti merah itu 3/4. 4-nya karena pada F2 ada 4. Ini kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 gitu. Jadi ada 3/4 kali 75%. 75 sama dengan kali 100 ya, kali 100 sama dengan 75% gitu. Sedangkan putih gitu ya, itu hanya 1 kotak. Maka kalau dibuat persentase 1/4 kali 100 sama dengan 25% gitu. Ini tinggal kamu tulis. Jadi rasio fenotip F2 merahnya tadi 3, putihnya 1, sehingga merah 3/4 kali 100 sama dengan 75%, ya, putihnya 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Gitu. Untuk rasio genotipnya, perhatikan rasio genotipnya M besar, nanti kotak nomor 1 saja, ya, jumlahnya 1, sedangkan M besar, M kecil ini ada 2, yaitu kotak nomor 2 dan kotak nomor 3, gitu. Sedangkan M kecil ini hanya 1, yaitu kotak nomor 4. Sehingga yang homozigot dominan itu 1, heterozigotnya 2,
Homozigot resesif itu 1 ya. Jadi kalau dibuat persentase, yang homozigot dominan hurufnya besar semua 25%, kemudian yang heterozigot hurufnya besar kecil 50%, yang homozigot resesif hurufnya kecil semua itu 25%. Ini jawaban B. Tuh. Kita lanjut jawaban C. Berapa pohon mawar pada F2 yang berbunga putih? Tadi soalnya bila F2 itu terdapat 500 pohon. Nah, putih tadi pada F2 kan jumlahnya 1. Gitu. Maka 1/4, mengapa 4? Karena F2 ada 4. Kali pertanyaannya berapa? 500. Sehingga yang berbunga putih ada 125 pohon. Nah, berikutnya, kadang pada soal ditanya, ya, bagaimana rasio fenotif dan genotif F2 bila F1 disilangkan dengan induk dominan, gitu. Ya, ini saya tulis kembali biar tidak lupa. Tadi kan merah, M besar, silang dengan putih, M kecil, gametnya ini M besar saja, ini M kecil saja. Maka F1, M besar, M kecil muncul merah. Mengapa merah? Karena M besar bersifat dominan. Gitu. Nah, pertanyaannya, bila F1 disilangkan induk dominan, berarti disilangkan dengan ini. Gitu. Maka tulis merah, jadi P2, M besar, M kecil, dari mana? Dari F1 ini, disilangkan dengan induk dominan, berarti kan ini, merah, M besar, gitu. Ya, gametnya M besar, M kecil, ada 2, M besar dan M kecil, gametnya M besar ada 1, M besar saja. Karena ini hanya ada 2, ya, genotifnya, maka M besar membuai M besar. Jadi M besar muncul merah, begitu ya. Sedangkan M besar membuai M kecil, jadi M besar M kecil muncul merah juga. Sehingga rasio fenotif F2 100% merah. Tetapi genotifnya berbeda di sini. M besar jumlahnya 1, M besar M kecil jumlahnya 1. Jadi M besar 50%, M besar M kecil 50%. Itu kalau F1 disilangkan dengan induk yang dominan. Ini F1 disilangkan dengan induk yang dominan. Gitu. Nah, berikutnya soal yang E. Tentukan rasio fenotif dan genotif F2 bila F1 disilangkan dengan induk resesif. Perhatikan, saya tulis lagi. Kalau sudah pintar nggak tulis lagi nggak apa-apa, ini yang P1 ini ya. Jadi tadi awalnya kan P1 merah, M besar, silang dengan putih, M kecil. Ini gametnya M besar saja, ini M kecil saja. Jadi M besar membuai M kecil, jadi M besar M kecil muncul merah, itu F1. Nah, pertanyaannya F1 ini ya disilangkan dengan induk resesif, berarti induk putih, begitu. Maka F1 jadikan P2, ditulis genotifnya dulu merah. Genotifnya bawahnya M besar M kecil, gitu ya, ini. Disilangkan dengan induk resesif berarti putih M kecil. Sini putih M kecil gitu. Gametnya yang merah M besar M kecil, gametnya 2, M besar dan M kecil ya. Sedangkan putih M kecil, gametnya cuma 1, yaitu M kecil saja. Nah, M besar membuai M kecil, jadi M besar M kecil muncul merah ya. Ingat, karena M besar bersifat dominan sehingga M kecil ini tertutupi, tidak muncul begitu. Sedangkan M kecil itu jadi M kecil ya, jadi M kecil membuai M kecil menjadi M kecil muncul fenotif putih gitu. Nah, bagaimana rasio fenotif F2?
rasio fenotif ini fenotipnya merah dengan putih 1:1. Genotipnya juga 1:1. M besar, M kecil 1, M kecil, M kecil 1. Jadi ditulis di sini rasio fenotip F2 merah dibanding putih 1:1. Merahnya berarti 1/2 ya, karena merahnya 1, 2-nya itu karena F2 hanya 1. F2 hanya 2 gitu. Merah dan putih gitu ya. Jadi merah 1/2 kali 100 sama dengan 50%, putihnya juga 1/2 kali 100 sama dengan 50%. Rasio genotifnya M besar M kecil 1, M kecil M kecil 1. Sehingga M besar M kecil 50%, M kecil 50% gitu. Ini persilangan satu sifat beda. Mudah ya anak-anak ya. Bila kamu ada yang kurang paham, silakan tanya. Boleh tanya di grup IPA kelas 9 ya gitu. Boleh japri dengan buku-buku. Nah, tugas ini yang harus kamu kerjakan ya. Nih, persilangan semangka buah bulat B besar ya dengan semangka buah lonjong B kecil gitu. Nah, di sini soalnya disebut bulat bersifat dominan. Pada soal ini F1 tidak disebutkan. Ini tipe soal. Tadi yang contoh saya tipe soalnya merah silang dengan putih anaknya merah. Itu menyebut F1. Tetapi pada soal pertama tadi sifat dominan tidak disebutkan begitu. Nah, ini tipe yang kedua. F1 fenotipnya tidak disebutkan. Tetapi pada soal itu menyebutkan sifat dominan. Jadi bulat B besar ini bersifat dominan. Ya resesifnya yang mana? Otomatis yang lonjong begitu. Ingat di sini bulat pakai B besar, maka lonjong harus pakai B kecil. Andai kata ini tidak disebut, maka kalian menyebut dengan huruf sembarang. Dengan catatan kalau dominan itu pakai huruf besar, gitu ya. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2 sebanyak 250 pohon, maka ya, pertanyaan A, buat bagan persilangannya sampai F2 gitu. Yang B, tentukan rasio fenotip dan genotip F2. Yang C, berapa pohon semangka yang berbuah bulat pada F2 gitu ya. Nah, ini jawaban kamu tulis di buku tulis seperti biasa, difoto, dikirim lewat WA pribadi. Jangan lupa menulis identitas pribadi pada buku jawabannya. Ya, begitu. Itu anak-anak pertemuan hari ini. Untuk tugas saya tunggu besok jam 8 malam maksimal ya, karena ini bukannya mudah saja dan sedikit. Saya akhiri ya, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.